Ya, selamat pagi semuanya. Topik kuliah kita pada pagi hari ini adalah tentang algoritma pemilihan atau sering juga disebut sebagai algoritma percabangan. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa struktur dasar algoritma yang perlu Anda kuasai ya, dan perlu Anda pahami. Misalnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah fokus pada algoritma runtunan ya. Algoritma struktur urutan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba mendalami yang namanya algoritma pemilihan atau algoritma percabangan. Ya. Kemudian selanjutnya kita setelah ini selesai ya, kita akan lanjut pada algoritma tingkat lanjut seperti rekursif, algoritma searching ya, dan sebagainya gitu. Nah, bicara soal algoritma pemilihan ya atau algoritma percabangan itu sebenarnya dan terpenting di situ kita paham struktur ya algoritma tersebut. Untuk algoritma pemilihan atau algoritma percabangan ya, struktur algoritmanya itu if, kondisi, then, aksi, kemudian kita akhiri dengan and if. Ini harus kita pahami ya. Jadi kalau dalam struktur pemilihan atau percabangan itu ada sebuah syarat ya. Ada sebuah syarat, di sini kita sebut sebagai kondisi. Nah, di mana syarat ini ya, kita harus eksekusi terlebih dahulu, harus diperiksa dan harus dalam keadaan benar gitu ya. Baru kemudian bisa dilakukan aksi terhadap kondisi tersebut. Jadi kalau bicara soal struktur if then ya, itu struktur if then hanya bisa dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Tentu saja konsekuensinya jika kondisi bernilai salah, ya, jika kondisi bernilai salah, maka tidak akan ada aksi apapun untuk dikerjakan. Ya. Untuk and if sengaja ditambahkan untuk mempertegas awal dan akhir dari struktur algoritma if then. Ya. Kita sering menyebut algoritma pemilihan atau algoritma kondisi ini dengan nama algoritma struktur if then. Nah, kalau Anda bisa melihat contoh dari penerapan struktur if then atau algoritma pemilihan percabangan sebagai berikut ya. Misalnya kita akan membuat program untuk menemukan nilai mutlak ya, program untuk menemukan nilai mutlak. Kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa x titik 2 bilangan real, kemudian algoritmanya read x ya, baru kita masukkan struktur dari algoritma pemilihan atau percabangan itu if. Nah, strukturnya kita masukkan kondisinya ya, kita masukkan kondisinya di mana kondisinya di sini adalah x harus kurang dari sama dengan 0. Kemudian kondisi berikut aksinya kita bilang x menjadi x. Ya. Rangka algoritma ini kemudian kita akhiri dengan and if dan kemudian kita tulis write x untuk menampilkan di dalam layar. Nah, yang berikut adalah pada kasus kedua gitu ya. Algoritma pemilihan atau percabangan pada kasus kedua. Di sini kalau Anda lihat ya, tidak ada yang berubah dari struktur algoritma if then-nya. Hanya kita sudah menambahkan sebuah kata ya. Sebuah kata else di sini.
Di mana kata else ini untuk memberikan dua kondisi gitu ya. Jadi ada dua kondisi di situ. Yang pertama kondisi aksi, kondisi ini, baru yang kedua datang ke dua aksi yang berbeda gitu ya. Aksi yang pertama, kemudian ada aksi yang kedua. Di antara aksi pertama dan aksi yang kedua itu kita berikan else. Ini masih dalam struktur pemilihan dengan kasus dua kondisi. Jadi tetap untuk dua kondisi ini kondisi harus terpenuhi terlebih dahulu dan bernilai benar gitu. Jadi kondisi ini harus dilaksanakan, diperiksa terlebih dahulu dan bernilai benar, baru kemudian dilaksanakan aksi pertama atau else aksi kedua. Nah, ini adalah struktur dari algoritma pemilihan dengan dua aksi. Nah, contoh dari kasus kedua misalnya kita membuat sebuah algoritma untuk menemukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kita cetak bilangan genap jika sebuah bilangan bulat yang dibaca merupakan bilangan genap. Kemudian kita cetak bilangan ganjil jika bilangan yang dibaca adalah bilangan ganjil. Ya, kita tulis algoritmanya. X adalah integer. Ya, algoritma yang pertama itu kita tulis baca X ya. Kemudian setelah X kita baca, kita masukkan struktur algoritma pemilihan ya. Di sini Anda lihat saya tulis if X mod 2 sama dengan 0, maksudnya jika X dibagi dengan 2 dan bersisa 0, ya, itu syarat atau kondisi yang harus diperiksa terlebih dahulu dan harus bernilai benar. Maka tuliskanlah genap ya atau ganjil. Nah, struktur algoritma ini berarti menentukan bahwa dia periksa dulu bilangan X yang kita masukkan ini, ya, read X yang kita masukkan ini bisa dibagi 2 dan bersisa 0 atau tidak. Ya. Tentu jika berbagi 2 dan bersisa 0, maka tuliskan genap. Jika berbagi 2 dan tidak bersisa 0, maka tuliskan itu bilangan ganjil. Kemudian kita akhiri struktur algoritma if-then-nya dengan and if. Ya. Itu contoh kasus yang kedua di mana terdapat beberapa aksi. Ya. Dalam hal ini 2 aksi. Nah, kasus yang ketiga, misalnya di sini kita menemukan ada lebih dari 2 aksi. Ya. Jadi lebih dari 2 aksi, tetap ya kita memeriksa kondisinya dulu ya. Kondisi 1, kita lihat di sini, baru ada kondisi 2, kemudian ada kondisi 3. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, kondisi 1 harus diperiksa lebih dahulu, ya, baru kemudian dilaksanakan aksi 1. Ya. Nih, aksi 1. Dan pilihan yang lain atau percabangan yang lain adalah memeriksa kondisi 2, kemudian melaksanakan aksi 2. Di mana jika tidak terpenuhi, ya, laksanakan pemeriksaan kondisi 3 dan lakukan aksi 3. Ya. Di sini kita akhiri ya and if untuk aksi 3, ini and if untuk aksi 2, dan ini and if untuk aksi yang pertama. Jadi ini pemilihan atau percabangan aksi di dalam aksi ya. Jadi aksi 3 dilaksanakan dalam pemilihan kondisi 2 ya. Sedangkan aksi 3 dan 2 dilaksanakan dalam pemilihan aksi 1. Nah, itu kasusnya kalau sudah lebih dari 2 aksi. Seperti itu. Dan ini kadang banyak ya, bisa sampai 100 aksi misalnya. Tapi biasanya untuk kondisi-kondisi di mana sudah lebih dari 3 aksi ya, itu kita, ini contoh kasus 3 dulu ya. Misalnya program wujud air ya. Kita akan menentukan wujud air padat, cair, gas atau bergantung pada suhu. Jadi kita masukkan suhu
dalam real ya. Suhu kita masukkan dalam real. Kemudian kita tulis algoritma. Nah, kemudian Anda lihat struktur dari 3 pilihan ya. Jadi if suhu lebih dari sama dengan 0, maka tulis wujudnya padat. Atau periksa kondisinya di antara 0 dan 100. Lebih dari 0 dan kurang dari 100. Tulis cair ya. Kemudian lebih dari 100 ditulis gas. Nah, itu contoh kasus di mana if then-nya percabangannya sudah lebih dari 2 ya, dalam hal ini 3. Nah, biasanya kita kalau sudah, nah gimana kalau misalnya pilihan yang ada atau percabangan yang ada itu sudah lebih dari 3. Nah, biasanya kita sudah jarang menggunakan, misalnya di sini kita tambah if then lagi gitu ya. Bisa ya, tapi biasanya kita programmer lebih suka menggunakan yang namanya konstruksi case ya. Konstruksi case di sini tidak terbatas. Case ekspresi ya. Kemudian nilai aksinya sampai n ya. Tidak terbatas maksudnya nilai aksinya, baru bisa taruh lagi otherwise aksi apa. Nah, kemudian kita end case. Jadi struktur if then itu kita rubah menjadi struktur case ya. Supaya banyak pilihan atau banyak percabangan yang bisa kita masukkan di situ. Nah, contoh misalnya struktur case ini, misalnya Anda bisa perhatikan itu ya, dalam ATM ya. Saya tahu kalau Anda ATM itu sudah biasa gitu ya, menggunakan ATM. Anda lihat di sini, misalnya kita membuat program sederhana dari ATM ya. Karakter menu, kita include dulu IO stream using namespace std. Ya, kemudian kita mulaikan program kita, int main buka kurung tutup kurung, baru pertama kamus ya, char menu in pin long integer ya, cache dispenser long integer jm luang, baru algoritma cout selamat datang di mesin ATM bank super sederhana. Kita beri spasi handle, cout masukkan pin Anda ya, kemudian kita baca yang dimasukkan sebagai pin. Nah, kemudian kita tulis struktur if case di sini ya, dengan menggunakan kata switch. If pin lebih dari sama dengan 101, pin kurang dari 1000, periksa akses. Maksudnya apakah itu pin itu benar gitu ya. Kalau memang pin itu benar, ya tampilkan uang ini, tampilkan menu-menunya. Gitu ya. Nah, baru di sini kita terapkan switch case-nya. Ya. Jadi ada case A, cout jumlah uang yang dimasukkan, ada case A kecil, jumlah uang yang dimasukkan, itu. Ya. Baru ada case B, jumlah uang yang ditarik, ya. Dimana di dalam case B itu harus ada syarat juga ya, yang berlaku, karena kan kalau DP2 tidak cukup ya tidak bisa ditarik uang. Ya. Kemudian case C, jumlah uang sisa, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan ya struktur case ya, daripada menggunakan if then yang banyak. Ya. Seperti itu. Nah, untuk demo program ya, Anda bisa lihat pada buku teks halaman 150 sampai 151 itu ada banyak contoh-contoh program ya dalam 3 bahasa yang bisa Anda lihat ya. Kemudian ada tugas ya untuk mengerjakan contoh soal dan pembahasan ya. Kalau Anda perhatikan dalam tugas tersebut itu algoritma dan programnya sudah ada di buku teks. Yang Anda mau lakukan itu hanya menulis kembali program ya, contoh program dalam latihan pembahasan 7.7 itu Anda tulis kembali dalam bahasa C ya, contoh program dalam bahasa C itu sudah ada, tinggal Anda tulis kembali ya, kemudian Anda
eksekusi atau Anda kompilasi dengan menggunakan compiler C++. Seperti itu. Ya. Oke, jadi saya kira materi hari ini hanya itu aja tentang struktur pemilihan. Ya. Mudah dan tidak sulit ya. Di sini Anda diperkenalkan dengan struktur pemilihan itu, ada yang struktur pemilihan 1, struktur pemilihan yang 2, struktur pemilihan 3 ya, dan untuk struktur pemilihan yang sudah lebih dari 3 kita biasa menggunakan case ya. Nah, ini saya bisa demo beberapa program ya yang menggunakan struktur pemilihan ya. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama untuk program bilangan genap misalnya. Ini saya ambil dari buku teks ya, contoh buku teks. Ini programnya bilangan genap ya, memilih apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Kita terapkan X mod 2 sama dengan 0 itu dengan kalau dalam sintaks C++ seperti ini ya. Kemudian kita bisa tampilkan eksekusinya. Jadi kalau kita tampilkan eksekusinya, sebentar ya, kita tampilkan eksekusinya. Saya ambil terminalnya dulu. Seperti biasa ya, kita kompilasi dulu programnya. Oh, ternyata ada error. Ini, saya salah simpan ternyata. Jadi kalau kita nama filenya benar, tadi saya nama filenya salah. Kita panggil, ketikkan sembarangan bilangan bulat, misalnya 6. Ya, jadi dia menampilkan genap ya, kita tampilkan genap. Ada juga contoh demo yang lain ya. Misalnya ini ya, untuk memilih maksimum. Kalau maksimum itu dia program maksimum itu jika kondisinya 2 ya. Struktur if-then-nya kondisinya 2. Program maksimum. Ini saya ambil juga di contoh soal yang ada di buku ya. Lihat setelah kita eksekusi ya, programnya seperti ini dalam C++. Saat kita eksekusi programnya, saya pindah ke terminal. Nah, ini program maksimum. Objek code-nya kita, kemudian filenya kita panggil. Ini disuruh pilih ya, mana yang lebih besar, 8 dan 6 misalnya. Jadi dia bilang bahwa bilangan terbesar adalah 8 karena pemilihan kondisinya hanya 2 aja.
Jadi itu contoh-contoh. Nah, Anda di dalam tugas ini ya hanya diminta untuk menulis algoritmanya sudah ada. Jadi Anda tinggal salin ke compiler C++ itu.